Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan seluruh dewan guru, pengajar Sentrus Fitra Maniratul Ilmi, kemudian anak-anak semuanya yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih berikan kita nafas untuk melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terucap di bibir kita, di lisan kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana minimal salawat yang kita baca paling pendek itu dengan ucapan sallallahu ala Muhammad. Berapa dalam sehari? Minimal 300 kali dalam sehari kita baca, ya. Sekarang kita dimudahkan dengan alat digital, ya. Ada yang namanya tasbih digital. Nah, nang kada isi nukar, harganya yang paling murah 10.000, yang paling larang ada 20.000, 25.000 nukar. Pemuda nukar tasbih digital. Supaya apa? Supaya misalkan pian ada di mobil, misalkan kawa membaca salawat. Untuk apa Ustadz? Sebagai tanda terima kasih lawan Rasulullah, ya. Dan kalau kita membaca salawat, ya, itu tandanya kita memang cinta dengan Rasulullah. Kalau orang mengaku cinta dengan seseorang, tentunya dia akan membuktikannya, ya. Jadi istilah orang sekarang, ya, kalau cinta itu tanpa bukti, itu namanya cinta palsu. Nah, jadi sama dengan Rasulullah, harus ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya dengan membaca salawat. Selain kita di dalam sehari itu harus membaca Al-Quran, ya. Jangan sampai tenggorokan kita kosong daripada membaca kalamnya Allah, ya. Minimal ada yang kita baca. Ustadz, ulun berhalangan. S misalnya, M, ya. M misalnya. Nah, tetap membaca Quran. Cuman niatnya apa? Niatnya berzikir, bukan niat membaca Quran. Dengan apa caranya? Dengan hafalan kita. Nah, kita hafalnya apa? Surah apa? Nah, itu dibaca. Nah, selanjutnya dengan membaca sholawat. Nah, itu harus jangan sampai tertinggal dalam sehari semalam itu kita ada membaca Al-Quran dan membaca sholawat. Nah, anak semuanya, dewan guru yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita melanjutkan ta'lim hadis Al-Arba'in yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Hadis yang ke-30. Judulnya ialah hak-hak Allah Ta'ala. Nah, jadi ada hak-hak Allah yang wajib kita laksanakan, kita kerjakan sebagai hamba Allah yang beriman, ya. Jadi seorang muslim atau muslimah ada yang kewajiban yang harus dia tunaikan, ya, yang harus dia kerjakan. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'labah Al-Khushaini Jurthum ibn Nashirin radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantakiha fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabhathu anha. Dari Abu Sa'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Dia telah menentukan berbagai batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Dia telah mengharamkan berbagai hal, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan dia telah mendiamkan banyak hal sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian mencari-cari masalah tentangnya. Hadis Hasan riwayat Ad-Darulqutni. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darulqutni. Ya. Adapun kandungan atau hikmah yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis tentang hak-hak Allah ya yang harus kita penuhi. Kandungan yang pertama adalah ada yang namanya fardu kifayah. Ada yang namanya fardu ain. Fardu kifayah ini misalkan salat jenazah di satu kampung. Ada yang meninggal dunia misalnya. Maka jika satu orang saja bersedia untuk mensalatkan jenazah itu, maka satu kampung itu terbebas dari dosa. Nah, ini namanya fardu kifayah ya. Jadi satu aja yang mewakili mengerjakan misalnya salat jenazah misalkan. Ya. Nah, maka yang lain terbebas dari dosa sekampungan itu. Misalnya kada mengerjakan satu kampung kada hakun mensalatkan jenazah itu, maka berdosa sakampungan. Kada sakotaan lah, sakampungan aja. Nah, sakotaan kaluasan kayaknya. Nah, ada lagi yang disebut dengan fardu ain. Nah, fardu ain. Fardu ain ini sesuatu yang diperdukan, yang diwajibkan bagi setiap orang nang beriman, ya. Baik itu lelakian kah, yang bebinian kah, ya. Wajib mengerjakan, bilanya kada menggawi, kada mengerjakan maka berdosa, ya, berdosa. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah salat. Ya, salat. Ya. Salat subuh digawe. Salat zuhur digawe. Salat asar digawe. Salat maghrib digawe. Salat isya digawe. Nah, jumlahnya sehari semalam 17 rakaat. Ya. Amun ada nang kurang daripada 17 rakaat, berarti ada nang kada sembahyang. Ya. Jadi 17 rakaat sekali semalaman, ya. Itu nang ingat lah, ini ada orang sembahyang itu kada ingat. Sembahyang saurangan. Ini hakun nang kada ingat. Juhur bisa tak 5 rakaat. Bisa. Kada ingat. Kenapa sebabnya? Mahayal. Nah, mahayal. Mulai Banjarbaru sampai ke Palehari, mahayal aja. Sampai Palehari. Nah, 5 rakaat sembahyang juhur. Nah, ini lebih, bilanya 5, lebih 18 jadinya. Kada 17 lagi. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, 17 jumlahnya salat yang harus kita kerjakan sehari semalam, ya, sehari semalaman. Cuman untuk bebinian ada bonus, ya, ketika inya misalnya berhalangan. Nah, ini bonus kada sembahyang. Nah, bukan berarti mentang-mentang kada sembahyang subuhnya kada bangun, bukan, tetap bangun, ya, bangun jam 5 misalnya nang awalnya kada lagi berhalangan, tetap bangun pas ketika berhalangan. Jangan sampai ulun mai berhalangan mai. Nah, cuman berhalangan ini berhalangan apa dulu? Nah, berhalangan mai jadi ulun hendak bangunnya jam 9 pagi. Nah, jangan. Jadi hormati waktu salat subuh itu. Bangun juga jam 5. Lah, apalagi binian, supan, amun bangunnya tuh malandau. Binian, makan. Simpuniakan kamar ulun supan. Ya, jadi binian itu harus rajin, ya. Harus rajin bantu kuitan, belajar, ya. Jangan kemana-mana kah, ya. Jadi salat itu yang penting dikerjakan. Bilanya kada mengerjakan maka berdosa lah.
Ini bebinian. Nah, binian kalakian bilanya kada mengerjakan badosa ya. Amun kawa lagi ujar Nabi bajamaah sembahyang tuh Ustadz, misal nih, pian ada di satu masjid, ada pian ini sudah sembahyang misalnya, sudah sembahyang juhur misalnya, tuntung sudah sembahyang juhur, ada nang hanyar datang. Nah, bilanya ada nang hanyar datang ini, pian sudah sembahyang, takut nek belum jernya nang hanyar datang. Nah, bawa inya sembahyang berjamaah, Ustaz, bolehlah juhur 2 kali sembahyang, boleh. Siapa nang kan dah kan kada boleh, boleh aja sembahyang 2 kali juhur. Nah, malaran dapat pahala berjamaah. Dan keuntungan salat orang nang berjamaah ini lah salatnya itu 27 kali lipat atau 25 kali lipat dibanding salat sorongonan ya. Dan ada jaminan salat kita diterima. Nah, salat kita diterima kalau salat berjamaah itu dibanding salat seorangan. Salat seorangan nih ada jaminan lagi diterima. Kenapa mulai takbir mahayal aja? Mahayal. Apa-apa kan dihayalkan macam-macam nyapian pas sembahyangnya nyaman bener mahayal, nyaman bener mahayal. Misalnya pian kada ingat mahandak HP atau kada ingat mahandak ginco. Nah, sebelum sembahyang kada ingat di mana mahandak ginco ini nah. Ginco ya kepatuhan lah memang wah ini masaknya sudah ginco macam-macam pupur nang lagi kekanakan pupur beginco juga kada nang tuh aja nang kekanakan pupur beginco juga hen apa tuh ngarannya pokoknya nang hen gitu nah. Nah pas sebelum sembahyang kada ingat mandak imbah sembahyang pas ketika sembahyang ingat di dalam laci. Nah ingat pas sembahyang mandak dompet juga sebelum sembahyang kada ingat. Nah pas sembahyang maka ingat. Nah ini apa namanya bilanya nang kita sembahyang sorongonan maka bilanya mahanya nah ini kada ada jaminan untuk diterima ya. Lain kita salat berjamaah. Ini kalaupun kita mahayal juga ada keyakinan kita pasti Allah terima. Nah ini yang pertama yang diwajibkan Allah ialah salat 5 waktu. Ini wajib dikerjakan ya, wajib dikerjakan ya. Dan ketika salat juga Ustaz ingatkan untuk anak-anak semuanya. Bila salat itu usahakan jangan pakai baju kaos. Baju kaos ya, baju kaos jangan ya. Kenapa Ustaz? Supaya jangan baju kaos gambarnya macam-macam ya. Ada nang gambar kutunggu jandamu tulisannya macam-macam, ada macam-macam gambar tengkorak, ada nang tulisannya ading basit, macam-macam gambar, kasihan nang di belakang melihat. Jangan baju kaos sembahyang itu. Dan bilanya rukuk tuh nah kelihatan aurat bilanya rukuk. Nah itu jangan sampai sembahyang baju kaos. Jadi baju muslim lah sembahyang itu lah. Dan ketika salat juga jangan selawar rabit ya, rapih rabit. Nah kasihan orang melihat deh ya. Jadi bujur-bujur pakaiannya diperhatikan ketika salat juga. Nah salat ya, yang pertama salat. Yang kedua adalah puasa. Nah puasa. Jadi puasa yang kedua adalah puasa. Nah bujur-bujur dikerjakan itu puasa. Nah mulai basahor sampai maghrib puasa bujur-bujur dikerjakan ya. Dan ketika mudah-mudahan ketemu pulang bulan Ramadan, amin ya. Puasa bujur-bujur dikerjakan ya, dan kada hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi bujur-bujur ketika puasa diisi dengan membaca Quran, dengan sholawat, dengan zikir dan lain-lain yang bermanfaat ya. Nah ini yang kita kerjakan ketika puasa. Nah ya, kemudian yang ketiga adalah apa namanya hal-hal yang apa sifatnya diharamkan oleh Allah. Misalkan kita membuka aurat ya, itu diharamkan, haram tuh membuka aurat ya. Ketika misalnya ada laki-laki dan perempuan berbaur, misalnya nongkrong berbaur, nah itu kada boleh ya, istilah namanya ya, berbaur, kecuali di rumah dengan keluarganya, dengan abah, dengan kakak, terjadi masalah ya. Misalnya keluar rumah, misalnya pakai lejeng, nah celana celana jin dipakai, nah itu hati-hati, kada boleh binian misalnya ya.
Sering kita lihat binian itu pakai celana jin, ya, ada celana setan, celana jin yang dipakai. Nah, kada boleh binian. Kenapa, Ustaz? Nah, kan apa? Celana ketat. Nah, itu kada boleh. Pakai anu aja, bedestar. Bedestar. Pasar misalnya kado tamal, dastar boleh hijau, boleh loh, boleh dastar. Cuman cari dastar yang bagus. Jangan dastar yang 10 ribuan, yang rongkang-rongkang itu jangan dipakai, ya. Nah, jadi apa namanya, tutup aurat. Nah, ini yang ketiga, ya. Nah, jadi yang pertama tadi salat yang harus kita kerjakan, ya. Jangan sampai ketika mendengar Allahu Akbar, kaina aja sampai hayya ala shalah, mari salat, ujar Allah. Mari salat, kaina aja, ngapa-napa kan digawe. Bilanya teng Allahu Akbar, tak tinggalkan apa nang kita gawe, ya. Teng Allahu Akbar, lapas dulu gawian apakah? Bemasak kah? Yang bilanya bemasak, mati dulu kompor. Misalnya pian menggoreng ewa ke mati kompor, kena kebakaran. Lah. Nah, jadi tinggalkan apa nang pian gawe, misalnya lagi apa, teng Allahu Akbar, langsung salat. Jangan ditunda-tunda, ya. Orang nang katuju menunda-nunda salat, kaina bilanya inama minta lawan Allah, ya Allah minta rezeki lancar, Allah tunda juga. Kenapa? Kewajiban inya lawan Allah kada ditunaikan dengan segera lah. Jadi jangan ditunda-tunda. Wah, ini pian nyaman HP, Ustaz yakin ada berisi alarm masing-masing, ya. Ada berisi alarm itu digunakan sagin apa? Sagin untuk mengingatkan kita ketika sholat. Nah, jadi jam misalnya subuh nangaleh nih, subuh bisa jam 9 hanya sembahyang. Nah, jadi doha pakai kunut. Nah, jadi subuhnya doha pakai kunut. Ya itu. Nah, jadi pakai alarm. Nah, biar aja alarmnya pasang berapa kali, ke jam 3, jam 4, jam 5. Nah, pasang itu. Gunakan itu. Nang alat yang canggih yang pian miliki itu nah digunakan untuk memperhatikan waktu sholat. Nah, yang kedua adalah puasa. Nah, puasa diisi dengan amal ibadah. Yang ketiga adalah yang wajib kita tunaikan, yang hak-hak Allah, menutup adalah apa namanya, segala yang Allah haramkan, ya. Makan babi, ya, makan anjing, makan ampun orang, mutik asam orang kada bepadah. Nah, itu ditinggalkan, ya, ditinggalkan, ya. Makai sandal orang kada bepadah itu jangan digawi, ya. Nah, jadi apa namanya, segala macam yang Allah larang, ya, itu jangan sampai kita kerjakan semampu kita juga. Kalaupun misalkan nih kita ada nang kada salat, misalkan pernah kada salat, ya, pernah misalnya pas lagi puasa makan diam-diam misalnya, atau benyalam di irigasi misalnya sambil minum. Nah, itu tobat ya sudah, minta ampun Allah, ya. Yang ketiga misalnya apa namanya, ada kita terlanggar misalnya keluar rumah kada bakar rudong. Nah, ampi ya sudah, ampi bakar rudong ini, ya. Jadi wanita muslimah, ya, apalagi seorang perempuan, semakin sempurna dia menutup aurat, semakin tinggi juga apa namanya kedudukannya, ya. Nilainya seorang perempuan itu semakin tinggi, semakin inya menutup auratnya, ya, semakin mulia juga kedudukannya, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah apa-apa yang Allah haramkan, apa-apa yang Allah larang untuk kita, ya, itu semampu kita untuk kita tinggalkan, ya. Nah, mungkin ini yang dapat Ustaz sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Mungkin ada yang belum makan, ada yang belum goreng, terlebih ada yang belum sembahyang. Sampai di sini penyampaian Ustaz, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan bisa bermanfaat untuk Ustaz dan sama-sama kita amalkan semampu kita untuk, ya, untuk menjadi orang yang lebih baik, hari demi hari lebih baik lagi. Jadi mudah-mudahan hari demi hari semampu kita meningkatkan segala pekerjaan yang baik-baik, semampu kita juga meninggalkan segala pekerjaan yang kada baik. Demikian kita tutup sama-sama dengan ucapan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Banyak Ustaz Rizky. Terima kasih banyak Ustaz. Sama.